ada cekcok dengan orang lain. Jangan membuat orang itu menjadi semakin panas. Nah, itu maksudnya. Untuk supaya dia melakukan kezaliman terhadap orang yang dimusuhinya. Jangan sampai. Nah, karena sifatnya orang beriman itu disebutkan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Orang beriman satu sama lain adalah saudara, maka damaikanlah di antara mereka kalau terjadi perselisihan. Bukan malah manas-manasi. Nah, kalau aku itu udah habis deh. Pokoknya itu udah keterlaluan betul, udah cocok jadi kawan itu, udah cocok lagi itu udah keterlaluan betul, habisi. Ini bukan sikap orang beriman. Maka jangan sampai, kata beliau, mendorong orang untuk melakukan sifat atau sikap balas dendam. Jangan sampai. Kenapa? Karena ketika orang itu menolong seseorang untuk melakukan kemaksiatan, kezaliman, maka nanti dosa dia maka akan juga terlimpah kepada orang yang mendorongnya, walaupun dia tidak melakukan. Didorongnya untuk melakukan kezaliman, untuk membalas dendam tentunya. Ternyata balas dendamnya melebihi daripada ketentuan yang diizinkan syariat. Maka perbuatan zalim dia itu juga dosanya diberikan kepada orang yang tadi kompor-kompori, orang yang memanas-manasi. Kemudian juga beliau juga mengatakan wala tu'allim ahadan min ahlika wa waladika fadlan an ghairihim miqdar ma laka fa innahu in ra'ahu qalilan hannas 'alaihim wa in ra'ahu katsiran lam tablugh qattu ridha. Ini juga diajarkan oleh beliau Imam Al-Ghazali, jangan biasakan memberitahu kepada siapapun, baik itu istrimu, anakmu, kata beliau, apalagi orang lain, tentang kedudukan kau, kelebihan yang kau miliki. Kedudukan kau jangan diberitahu, disimpan saja. Apalagi ke orang lain, ke anak, istri, tidak usah, kata beliau. Kenapa? Kalau kau ceritakan kedudukanmu, manusia itu kalau melihat kedudukanmu itu rendah, dia akan menyepelekan. Kalaupun mereka melihat kedudukanmu itu banyak, itu pun tidak akan menjadikan mereka puas. Maknanya intinya itu ya, tidak perlulah mengusahakan menampakkan suatu kelebihan kepada orang lain. Karena orang lain itu terhadap diri kita, kalau kita tampakkan pun itu sesuai penilaian masing-masing, sesuai penilaian menurut mereka masing-masing. Kemudian juga beliau juga mengatakan wajibhum min ghairi anfin wa lidhum min ghairi dhafin. Jauhilah, hindarilah mereka manusia itu bila mana mereka berbuat kesalahan tanpa melakukan kekasaran, dan juga tidaklah kamu bersikap lemah karena berlaku lembut. Kalau mereka melakukan kesalahan, ya sebaiknya menghindar saja. Menghindar dengan cara yang baik, tidak dengan kekerasan, dengan kekasaran, dan juga tidak terlalu bersikap lembut sehingga terkesan lemah kalau mereka melakukan kesalahan. Wala tuhazil ummat amataka wa la'abdaka fa yasqutu wa ma'ruka min qulubihim. Dan juga kata beliau Imam Al-Ghazali, jangan biasakan bergurau. Jangan biasakan bergurau kepada orang-orang bawahan. Mungkin anak kecil, terutama orang yang tidak dikenal. Jangan biasakan bergurau. Nanti kamu akan jatuh di bawahnya. Memang seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa saksikan realita kehidupan. Kalau kita ketemu anak baru kenal, tentunya yang sudah agak mengerti lah, bukan yang masih bayi-bayi yang tidak paham sama sekali, tidak. Anak yang sudah agak mumayyiz, itu kalau pertama ketemu dia segan. Tapi kalau sudah mulai kita bergurau-gurau dengan dia, nanti langsung kita tidak dihargai. Ini kata Muhammad ibn Mukadir, la tumazihi subyan fatahunu indakum. Jangan biasakan bergurau dengan anak kecil. Nanti kamu akan hina di hadapan mereka, karena mereka tidak ngerti. Bukan berarti tidak boleh bermain-main, bukan. Jangan terlalu berlebihan, bergurau-gurau, bercanda dengan anak-anak. Nanti kamu tidak ada harganya lagi, tidak ada lagi segannya mereka kepadamu.
Dan ini ternyata bukan hanya kepada anak kecil, kepada sesama hamba Allah juga tidak sangat pantas, tidak dianjurkan sekali terlalu sering bergurau. Karena ada ungkapan la tudhir bayadha asnanika lil insan fa yadhharu laka sawadu duburihi. Jangan kau tampakkan putihnya gigimu di hadapan manusia. Maksudnya selalu ngelangkah, ketawa-ketawa, sehingga dia akan menampakkan hitamnya duburnya ke muka. Ini suatu ungkapan kias. Dia akan merendahkan kamu, menyepelekan kamu kalau terlalu sering buat ketawa. Kamu tidak ada harganya lagi, kata para ulama. Jangan biasakan la tudhir bayadha asnanika lil insan. Jangan biasakan menampakkan putihnya gigimu bagi selalu ketawa-ketawa, selalu bergurau-gurau kepada orang. Efeknya bayadha laka sawadu duburi. Nanti hitamnya dubur dia akan tampak ke muka. Maksudnya orang itu akan meremehkan kita, tidak akan menghargai kalau terlalu banyak bergurau, terlalu banyak bergurau. Baik, kemudian ini beliau melanjutkan etika dalam bertengkar. Ini kalau memang sempat waktu, insya Allah malam ini adalah khatam penutupan daripada kajian tentang Rabbul. Ini beliau mengakhiri pembahasan di bagian akhir ini, etika ketika bertengkar. Wa idza khasamta ma'an nas, kalau kamu bertengkar dengan orang, maka sikap pertama beliau ajarkan fatawakkal, bersikaplah tenang. Bersikaplah tenang. Bersikap tenang. Mengapa? Liyakunan nas sami'ina liqaulika, supaya orang bisa mengikuti ucapanmu. Ketika bertengkar dengan siapa saja, bertengkar dengan anak, bertengkar dengan istri, bertengkar dengan kawan, kalau kita bersikap tenang, kata Syekh Nawawi, maka dia akan lebih mau mendengar ucapan kita. Tapi kalau sikapnya ada tenang, maka dia tidak akan mendengarkan sama sekali. Dan digubris apa yang kita omongkan itu betul-betul kayak angin lalu. Tapi kalau engkau, kata beliau, bersikap tenang, nanti apa yang kamu ucapkan itu akan disimak sama dia, akan disimak. Masya Allah. Jadi sampai tingkatan etika berdebat, bertengkar, beliau paparkan di sini. Kemudian juga watahaffaz, jaga dirimu, kata beliau, indal mukhasamah, ketika bertengkar, min jahlika, dari bersikap bodoh. Maksudnya bi antafala aw taqula ma yukhalifu syar'a, sikap bodoh yang mana yang harus dihindari ketika bertengkar. Jangan melakukan atau mengatakan sesuatu yang menyelisih syariat. Hati-hati, jangan sampai kamu melakukan tindakan bodoh, baik itu perkataan maupun perbuatan yang menyelisih syariat, Kalau kata-kata mungkin sifatnya ya melanggar syariat, kalau perbuatan ya juga melanggar syariat. Apa saja perbuatan yang melanggar syariat ataupun perkataan itu dihindari. Kemudian juga kata beliau, wa ajlatika ai isra'ika bil jawab. Jaga dirimu ketika bertengkar itu, jangan tergesa-gesa untuk menjawab. Jangan tergesa-gesa untuk menjawab. Wa bil ghadabi, dan ketika disambut marah, jangan coba-coba kamu terburu-buru melontarkan ucapanmu ketika sedang bertengkar dan ketika sedang marah. Wa tafakkar, pikirkan terlebih dahulu bi hujjatika ai bi jawabika, ketika kau menjawab. Jangan langsung dia melontarkan perkataan kemudian langsung ditimpali, kata beliau. Dipikirkan dulu, jangan cepat-cepat jawab. Karena biasanya Bapak Ibu, orang kalau sedang marah itu mesti akalnya tidak akan terkendali. Nah di saat itulah kadang ada ucapan-ucapan yang kadang pasti akan menjadikan penyesalan nanti pada akhirnya. Orang ketika marah, mesti nanti ucapan dia kalau dilontarkan akan menghasilkan penyesalan. Berarti maknanya kalau kita lagi sedang marah, nomor satu yang dijaga itu mulut. Jangan sampai ini terbuka sedikit pun celah untuk mengeluarkan kata-kata. Orang kalau betul-betul lagi marah, pokoknya apa yang dikatakan rata-rata tidak baik. Apa yang diucapkan itu tidak dipikirkan mata-mata. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, jangan pernah mengambil keputusan ketika marah
dan jangan mengumbar janji ketika saat senang. Ini dua keadaan ini berbahaya. Kalau lagi marah, jangan mudah melontarkan keputusan. Biasanya keputusannya pasti tidak baik, pasti nyesal. Ataupun lagi senang, kalau lagi senang, lagi dapat sesuatu yang menggembirakan, jangan mudah mengumbar janji. Namanya orang lagi senang, karena semuanya mau diberikan, nanti baru nyesal. Sampai Nabi menyebutkan untuk orang yang memutuskan suatu perkara, hakim dan bayar. Nabi dalam Sahih Bukhari disebutkan la yaqdiyanna hakamun bainas nain wa huwa maqban. Si hakim ini ketika dalam memutuskan suatu perkara, ketika dia memutuskan satu keputusan perkara antara satu dengan yang lainnya, dilarang dia memutuskan dalam kondisi marah. Tidak boleh. Karena pasti keputusannya tidak tepat. Pasti keputusannya nanti ngawur, tidak akan berdasarkan kebijaksanaan. Tidak akan berdasarkan kebijaksanaan. Nah, maka singkatnya adalah kata beliau, jaga hati-hati, jangan cepat-cepat dalam melontarkan jawaban, melontarkan ucapan ketika sedang bertengkar, ketika sedang marah. Diam saja, kunci serapat-rapatnya mulut itu. Pikirkan betul jawaban kita, pikirkan betul ucapan kita yang akan disampaikan. Dan ini sering mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga juga di antaranya. Ketika sedang bertengkar dengan istri, hati-hati. Lagi marah-marah, cepat betul, melontarkan kata-kata. Tak heran kadang ada yang kebablasan, menjatuhkan talak, lagi sedang emosi-emosinya, nanti baru nyesel. Waktu lagi emosi itu tidak, perasaannya puas. Ternyata ketika dia melontarkan itu, barulah nanti nyesel. Apakah orang yang sedang marah melontarkan talak kepada istrinya terjadi? Menurut mazhab Syafi'i terjadi. Walaupun ada pendapat mengatakan sebagian orang katanya tidak. Kita sedang mentahqiq, menanyakan kepada guru kita bagaimana hukumnya orang lagi marah melontarkan kata-kata cerai pada istrinya. Terjadi. Walaupun lagi marah, dia hati-hati. Biasanya kondisi marah itu plus tidak pakai mikir lagi itu. Maka ada diingatkan oleh Imam Al-Ghazali, kalau lagi sedang marah, lagi bertengkar, sudah sikapnya jangan cepat-cepat menjawab. Kemudian kata beliau, pikirkan betul-betul apa yang diucapkan. Kemudian juga berbeda kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau juga mengarahkan ketika lagi bertengkar. Ini berlaku bertengkar dengan siapapun, baik dengan istri, dengan anak, dengan teman, dengan siapapun. Wala tuksir al-isyarata biyadika ay fi halil mukhasamah. Jangan coba-coba memperbanyak mengisyaratkan tangan ketika lagi berdebat. Itu biasanya makin menjadi suasana. Nunjuk-nunjuk. Pokoknya kata beliau, jangan banyak mengisyaratkan dengan tangan. Orang kalau lagi bertengkar kok sudah mulai menggerak-gerakkan tangan, itu rentan pertengkaran tidak akan ada ujung, akan semakin panas. Suasana semakin memburuk, tidak akan timbul titik temu. Kalau sudah mulai main-main isyarat-isyarat tangan. Kemudian juga kata beliau, wala tuksiril iltifat ila yuwaroi. Jangan banyak menoleh ke belakang. Nah, ini ada etikanya seperti itu, disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau lagi bertengkar, lagi cekcok, jangan banyak menoleh ke belakang. Apa maksudnya? Ternyata orang itu diteliti, kalau dia lagi dalam keadaan bertengkar, debat seperti itu, marah, kalau dia banyak menoleh ke belakang, maka disebutkan dia akan mudah mengingat kesalahan-kesalahan yang telah terjadi, terus akan teringat, sehingga dengan teringat itu akan mudah terpancing terus emosinya. Nah, tekanan terus, kesalahan yang terjadi itu akan selalu membekas dalam pikirnya. Kalau dia keseringan banyak memandang ke belakang, sehingga karena dia sering memandang ke belakang, teringat terus tuh kesalahan itu. Akhirnya karena sering teringat sesuatu yang buruk, menyebabkan kondisinya tidak tenang lagi. Pokoknya semakin panas gitu. Maka kalau lagi bertengkar, jangan pandang ke belakang kali. Jangan sering menoleh ke belakang. Wallahu a'lam, secara psikologi enggak tahu juga. Yang jelas beliau menyebutkan seperti itu. Jangan banyak menoleh ke belakang. Barulah kata beliau, wa idza hada'a min ma telah tenang ghadabuka marahmu fatakallam, barulah kamu berbicara. Ini untuk kita semua, termasuk yang bicara, yang menyampaikan ini juga belajar. Ketika marah adalah
Kata beliau, kalau sudah tenang baru beliau bicara. Menunjukkan berarti Bapak Ibu, beliau menyebutkan bal yang bagilaka atas kuta hatta tatawabba. Kalau lagi marah, kunci mulut serapa-rapa. Biasanya ucapan yang keluar dari mulut orang yang sedang marah rata-rata berbuah penyesalan. Tidak akan ada ceritanya baik dan pasti menyesal. Walaupun perasaannya baik ketika itu, walaupun perasaannya benar ketika itu, rata-rata pasti nyesal. Pasti nyesal. Ini sudah seperti itu ketentuannya. Orang kalau lagi marah, kalau dia melontarkan kata-kata itu hampir rata-rata apa yang diucapkan pasti akan menjadi penyesalan itu. Maknanya kalau lagi marah jangan sampai berkata-kata, diam saja. Kapan bicara? Kalau sudah mulai reda. Kalau amalannya sudah mulai reda, barulah kata-kata bicaralah engkau dan Imam Al-Ghazali. Kemudian juga beliau mengarahkan wa'iyyaka wasidaqal wasadiqal afiyah. Jauhilah olehmu sadiqal afiyah, teman afiyah. Ini apa maksudnya? Beliau menyuruh kita menjauhi, menghindari teman afiyah. Apa itu? Ihzar, jauhilah. Tulaqiyaka wasahibal ladzi yusahibuka fi waqti sihhatika wa binaka wa la yusahibuka halata mautika wa faqtika. Teman afiyah ini adalah, kata beliau, teman yang dia hanya menemanimu ketika waktu sehat dan kayamu, namun tidak mau berteman denganmu ketika kamu lagi sakit dan dalam keadaan miskin. Jadi datangnya itu pas waktu kita senang saja, waktu kita lagi enak, sehat, lagi dalam keadaan berada, lagi dalam keadaan punya, dia dekat. Tapi giliran kita dalam diuji oleh Allah, dalam kondisi mungkin diuji sakit atau mungkin sudah tidak bermanfaat lagi itu dia, malah dia tidak mau lagi mendekati menemani kita, maka dijaga. Apa kata beliau? Fa innahu a'dal a'da. Orang seperti itu adalah musuh yang paling berbahaya, lebih berbahaya daripada musuh yang jelas-jelas musuh. Lebih berbahaya. Itu memang betul-betul memanfaatkan kasarannya sendiri. Memang ada untuk memanfaatkan kita sendiri. Jadi beliau pun menganjurkan kalau ada orang yang seperti itu, ya ditinggalkan saja, tidak usah didekati, dijauhi saja. Jangan didekati, hindarilah orang-orang yang sikapnya itu hanya menemani kita ketika dalam kondisi senang saja. Ketika dalam kondisi susah dia tidak lagi mau mendekati kita. Maka teman yang seperti ini adalah musuh yang paling berbahaya, kata beliau. Wala jangan kau jadikan maka hartamu akramu min irdika, lebih mulia daripada kehormatanmu. Jangan jadikan harta lebih berharga daripada kehormatan. Mungkin dikaitan dengan yang tadi, teman tadi itu bahkan mungkin dia orang yang berada, orang yang punya banyak uang, tetapi karena dia punya karakter kita itu tidak dibutuhkan saat dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, maka biarlah lepaskan harta dia itu demi menjaga kehormatan kita. Hargai diri. Wa man mulia fi majlis, barang siapa dipuji dalam majlisnya, bi mizahin aw lawbin, bila mana di dalam satu majlis terdapat gurauan-gurauan atau ucapan-ucapan yang lalai, maka arahan daripada Imam Al-Ghazali, "Falyadhkurillaha 'inda qiyamihi", hendaklah dia ingat kepada Allah di saat dia berdiri. Mungkin kita ada melakukan satu majlis, duduk-duduk nongkrong dengan kawan-kawan, atau majlis apa saja, yang di situ majlis itu banyak gurauan, banyak sesuatu yang lalai. Maka kata beliau, ketika berdiri dari majlis itu zikir kepada Allah. Secara khusus Nabi menyebutkan, man jalasa fi majlisin, barang siapa yang duduk di satu majlis, maka surafihi lawatuhu, ternyata di majlis itu banyak lalainya, ucapan yang tidak senonoh, ucapan yang tidak berfaedah. Maka kalau kita duduk dalam majlis itu, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, hendaklah dia mengucapkan qabla ayyakuma min majlisihi dzalik, sebelum dia bangkit dari tempat duduknya. Jadi mengucapkannya itu masih duduk, bukan sudah berdiri. Ini yang dikenal dengan
doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis. Apa itu? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa yang mengucapkan ini sebelum dia berdiri dari majlis yang banyak lalainya, majlis-majlis yang di situ mengandung unsur-unsur yang kelalaian, ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik, maka seluruh dosa-dosa yang ada di majlis itu yang dia lakukan akan diampuni oleh Allah. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan doa kafaratul majlis, penghapus kesalahan di dalam majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini masuk bagian terakhir. Fahadzal qadru, maka bagian ini, maksudnya bagian yang sudah disebutkan di dalam kitab ini semua, ya fata, wahai pemuda. Maksudnya man yabtadi fi ilmi tasawuf, yaitu orang yang baru mulai masuk dalam ilmu tasawuf. Ternyata kitab yang kita bahas ini, Bapak Ibu, Bidayatul Hidayah, termasuk bagian kitab yang sifatnya tadi tangga awal yang menyinggung masalah tasawuf. Nanti ada mutawassil, meningkat lagi levelnya lebih jauh lagi. Biasanya dipakai Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali, kemudian seperti Al-Hikam Ibn Al-Qaillah, kemudian juga Ihya, lanjut sampai Muntahi kitab seperti punyanya Imam Ibnu Arabi, itu sudah ketinggian betul. Jadi kata beliau, maka bagian yang sudah disebutkan dalam kitab ini, wahai orang yang pemuda, yakfika, sudah cukup bagimu, min bidayah hidayah, sudah cukup bagimu untuk memulai mendapatkan hidayah. Fajarrib biha, maka pujilah dengan apa yang ada di dalam kitab ini nafsaka dirimu. Fa innaha, maka sesungguhnya di dalam kitab ini salah satu aqsamin, ada 3 bagian. Ismun, bagian pertama fi adabil ta'at, mengenai adab-adab mentaati Allah. Wa ismun, bagian yang kedua fi tarkil ma'asi, tentang meninggalkan maksiat. Kemudian yang ketiga, bagian yang terakhir, wa ismun fi mukhadamatil khalqi, bagian dalam pembahasan bergaul dan berbaur dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. 3 ini. Kata beliau, coba kamu tes dirimu untuk melakukan apa yang ada di dalam kitab ini, yang terdiri dari 3 bagian itu. Ada tentang mentaati Allah, meninggalkan maksiat, kemudian ada dalam bergaul, berhubungan dengan sesama hamba. Wa iya, kitab Bidayatul Hidayah ini jami'atun li jumali mu'amalatil 'abdi ma'al khaliq wal khalqi. Ini merupakan kitab yang menghimpun sejumlah pembahasan tentang berhubungannya hamba dengan Allah dan berhubungan dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab ini mengumpulkan tema atau materi yang menceritakan tentang bagaimana cara berhubungan dengan Allah dan bagaimana cara berhubungan dengan sesama hamba Allah. Bagi rohailah, bila mana kamu melihat kitab Bidayatul Hidayah ini munasabatan, cocok dengan sikap kepada dirimu. Kalau kamu lihat kok dirimu itu cocok dengan isi kitab ini, wa ra'aita qalbaka ma'ilan ilaiha, kemudian kamu melihat hatimu condong untuk melakukan apa yang ada dalam kitab ini, raghiban fil amali biha, senang dan ingin mengamalkan isinya, fa'lam, maka ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, annaka 'abdun, bahwasanya kau adalah hamba dari hambanya Allah. Nawwarallahu ta'ala bil imani qalbaka, yang hatimu diberi cahaya oleh Allah, diterangi dengan keimanan. Wa syarraha bihi sadraka, dan engkau adalah seorang hamba yang Allah lapangkan hatimu untuk menerima keimanan. Fashkurillah, maka bersyukurlah kepada Allah alladzi hadaka ila dzalik, yang telah memberikanmu petunjuk untuk itu, untuk mengamalkan apa yang ada di dalam kitab ini. Watlub minhu, dan mintalah kepada Allah istiqomataka, untuk senantiasa istiqomah. Wa tahaqqaqa, dan sudah nyata, jelas sekali, anna li hadhil bidayah, bahwasanya permulaan hidayah ini, bahwasanya nihayatan, memiliki puncak, finish.
Jadi setiap permulaan itu, ini kan tangga awal nih kata beliau, tangga awal. Namanya tangga pertama ada puncaknya, ada puncaknya. Wawara'aha, dan puncak di balik ilmu ini adalah asrar, rahasia, sir-sir, wa anwar, dan hal-hal yang sifatnya dalam, wa uluman, dan ilmu batin, wa mukasyafat, dan mukasyafat, wa hiya ghayatul ulum, inilah puncaknya, disingkapnya hijab. Jadi puncaknya kata beliau dari permulaan itu adalah sampai level diberikan sir, ilmu batin, kemudian disingkapnya hijab. Walaupun ini kita sekilas Bapak Ibu ya, mungkin secara bayang kita jauh sekali kayaknya. Nah, memang ya, beliau sudah menyebutkan ini baru langkah awal. Kitab yang dibahas ini baru langkah awal. Puncaknya nanti beliau sebutkan di sini. Yang tadi itu puncaknya kata beliau, dibukakannya sir, diberikan ilmu batin, kemudian apa lagi? Disingkapkan hijab, buka syafa. Wa qad awda'naha, sungguh kata Imam Al-Ghazali, aku sudah kuatkan puncaknya itu, puncak daripada bidayah ini fi kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka kata beliau, fastagil bi tafsilihi, maka usahakanlah kamu untuk mencari kitab Ihya Ulumuddin untuk memperolehnya. Kalau ingin sampai level yang tadi itu, puncak itu. Di puncaknya yang dia sebutkan adanya sir-sir rahasia, ilmu rahasia, kemudian ilmu batin, bahkan sampai level mukasyafah, itu dicari di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, Ihya Ulumuddin. Supaya apa? Litakuna min ahli zahir wal batin, supaya engkau menjadi ahli zahir plus ahli batin. Tidak hanya ahli zahir saja kata beliau. Nah, supaya engkau itu menjadi ahli zahir juga menjadi ahli batin. Kenapa? Dikatakan ulama zahir, ulama ahli zahir itu adalah seperti zinatul ardi wal mulki, merupakan hiasan bumi dan hiasan alam nyata. Ulama batin, sedangkan ulama batin zinatus samai wal malakut, mereka adalah hiasan langit dan alam hidup. Jadi kitab Ihya itu termasuk memang kitab yang komplit menggabungkan ilmu zahir dan ilmu batin. Kitab Ihya Ulumuddin itu memang kitab yang luar biasa. Sampai ada yang memuji kitab Ihya Ulumuddin itu Bapak Ibu, kadang Ihya ayyakuna Qur'anan, hampir saja posisi Ihya itu seperti Quran, saking dahsyatnya Ihya Ulumuddin. Tapi ada pula lagi sebagian orang ingkar dengan kitab Ihya. Apa kata dia? Ihya itu ada 300 hadis batil, hadis mauquf. Masya Allah. Ngeri ya, Imam Al-Ghazali yang menyusunnya dianggap menghimpun hadis batil. Rasa-rasanya mustahil. Jangan terkecoh dengan statement-statement seperti itu Bapak Ibu. Kita sudah yakin husnuzan kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, diyakini itu benar, sahih, jangan diragukan. Nanti kalau Bapak Ibu mungkin ada yang sebagian aktif di media, terutama mereka yang anti tasawuf itu sangat benci dengan kitab Ihya. Nah, maka kita jangan sampai terkesan. Inilah insyaallah Ihya itu sudah diyakini kebenarannya oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kata beliau, kalau ingin lebih levelnya tinggi, maka naik ke kitab Ihya Ulumuddin. Faqala As-Sari, Imam As-Sari As-Sababi berkata lil Junaid, Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid itu siapa? Imam Junaid itu adalah pimpinan ulama tasawuf kita. Dua warna kita adalah urusan pemahaman tasawuf, Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Kalau urusan akidah, Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Fikih ya mazhab Syafi'i, atau dari empat mazhab itu kita sudah pilih mazhab Syafi'i. Jadi ada muara-muaranya. Kalau untuk bagian pemahaman tasawuf yang lebih selamat, ikut Imam Ghazali, ikut Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, di sini dinukil oleh Syekh Nawawi Banten, paman beliau Imam Sari As-Sababi berkata kepada Imam Junaid,
Ja'alakallahu shahibah haditsin sufiyah. Mudah-mudahan Allah menjadikan engkau ahli hadis yang sufi. Mbak perhatikan, kata paman beliau ini guru rohani beliau juga. Paman tapi juga guru rohani Imam Junaid, namanya Imam Sari As-Saqafi. Kata beliau, semoga Allah menjadikan kau Junaid sebagai ahli hadis sekaligus sufi. Wala ja'alaka, dan jangan sampai Allah menjadikan kau sufi sahib hadis yang ahli hadis. Gimana maknanya? Beliau katakan, semoga Allah jadikan kau ahli hadis yang sufi, dan jangan sampai Allah jadikan kau sufi yang ahli hadis. Wa asyara, diterangkan oleh beliau, wa asyara bidzalikal qaul, perkataan Sari As-Saqafi kepada Imam Junaid tadi adalah memberikan isyarat anna man hasal hadis, bahwasanya orang yang mempelajari hadis wal ilma, dan ilmu syariat, summa tasawwafa, kemudian baru menjelak kepada ilmu tasawuf, aflah, dia akan sukses. Maknanya apa Bapak Ibu? Jangan sibukkan dulu bergelut dengan ilmu tasawuf sebelum mematangkan ilmu syariat. Kata Imam Nawawi, maksud dari perkataan Sari As-Saqafi kepada muridnya Junaid Al-Baghdadi, semoga Allah menjadikan kau ahli hadis yang sufi dan tidak menjadikan kau sufi yang ahli hadis. Maknanya yaitu orang yang kalau dia belajar, dia menghasilkan ilmu hadis dulu, ilmu syariat tentunya, kemudian summa tasawwuf, baru dia bertasawuf, aflah, dia akan sukses, dia akan selamat. Tetapi kata beliau, waman tasawwuf, siapa yang langsung terjun mendalami ilmu tasawuf, qabla ilmi, sebelum mendalami ilmu syariat, ya, maka kata beliau, khatara bi nafsihi, orang seperti ini dia akan membahayakan diri, rentan jalan salah, berbahaya. Jadi jangan dikira Imam Al-Ghazali yang merupakan panutan kita dalam ilmu tasawuf itu langsung ujuk-ujuk ahli tasawuf dan lain. Kalau kita ingat cerita itulah perjalanan Imam Al-Ghazali ketika beliau nanti pada puncaknya menjadi pimpinan dalam ilmu tasawuf, beliau itu adalah ahli pakar ilmu fikih, ilmu hadis sebelum menjadi mutasawwif yang betul-betul beliau takut. Jadi kalau kita ngira Imam Ghazali itu cuma sufi, dan Imam Ghazali itu justru beliau ilmu syariatnya sangat-sangat matang. Bahkan beliau itu termasuk orang yang dalam mazhab Syafi'i ini kalamnya itu pernah terdapat fatwa beliau itu dijadikan pegangan juga. Nah, jadi kata pesan daripada guru Imam Junaid ini, jangan langsung fokus kepada tasawuf dulu sebelum mematangkan ilmu syariatnya. Benahi dulu ilmu syariat, tasawuf itu baru bagus. Jangan langsung ke tasawuf, tapi syariatnya masih berantakan. Nanti rentan berbahaya, kata beliau. Rentan berbahaya. Dan dua ini memang tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Tidak bisa dipisahkan. Imam Malik radhiyallahu mengatakan, man tasawwa, man tafaqaha wa lam tasawwa, man tafassaqa. Orang yang hanya gemar mempelajari ilmu fikih, ilmu zahir, ilmu syariat, tapi tidak mau belajar ilmu tasawuf, ilmu akhlak, nanti rentan dia fasik, suka berbuat dosa. Karena ada mizan untuk mengukur bagaimana batin dia. Tapi sebaliknya, waman tasawwafa wa lam tafaqaha tazandaq. Siapa yang dia bertasawuf tapi tidak memakai ilmu fikih, rentan menjadi sindik, kafir sindik. Auzubillah. Wa in ra'aita, dan bila mana kau melihat, kata beliau, nafsaka, dirimu, tasqilul amal bihadhil wadhaif, merasa berat mengamalkan apa-apa yang sudah disebutkan dalam kitab ini, wa tunkir hadzal fanna, dan kau mengingkari disiplin ilmu ini, minal ilmi, termasuk ilmu tasawuf, wa taqulu laka nafsuka, dan dirimu mengatakan, anna yaqauka hadzal ilmu fi mahafil ulama, apa gunanya ilmu ini di tengah-tengah ulama? Wa mata yuqaddimuka hadza 'ala al-aqrab, kapan kamu bisa mengumpuli teman-teman dengan ilmu ini, wal mudharah, dan sainganmu. Wa kaifa yarfa'u mansibaka fi majalisil umara wal wazara. Bagaimana bisa ilmu yang di dalam kitab ini menaikkan kedudukanmu di hadapan para pemimpin dan para pejabat? Wa kaifa yusiluka ila silati wal arzaq. Bagaimana bisa ilmu dalam kitab ini menyampaikan engkau mendapatkan hadiah dari para pemimpin dan kedudukan dari mereka? Fa'lam, maka ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, kalau ada perasaan seperti itu di dalam dirimu,
menghadapi apa yang sudah dituangkan dalam kitab ini, ada perasaan sangka tidak ingin mengamalkannya, anna syaitana, bahwasanya syaitan pada maka sudah menyesatkan kamu, wa ansaka mengwalaka, dan telah menjadikan kau lalai terhadap tempat kembalimu, wa maswaka, dan tempat tinggalmu yaitu akhirat. Fatlub laka, maka carilah untukmu syaitanan mitlaka, syaitan yang serupa denganmu, liyu'allimaka, supaya mengajarimu ma ilmu tadunnu, yang kau kira annahu, bahwasanya ilmu itu yang mauka, memberikan manfaat untukmu di dunia, wa yusilka ila biyatika, dan ilmu itu menyampaikan kepada hatimu. Kata beliau, kalau memang ilmu yang saya sebutkan dalam kitab ini tidak cocok, ya sudah, cari saja setan. Beliau mengungkapkan setan yang serupa dengan yang mengajari ilmu yang bermanfaat. Summa dan ketahuilah, la yasmulaka al-mulku fi mahallatika, bahwasanya kedudukanmu tidak akan menjadi bersih di tempatmu, fadlan, terlebih lagi an qaryatika, terhadap desamu, wa balatika, dan kampungmu, supaya kutuka, kemudian engkau tidak akan mendapatkan al-mulkul muqim, kemuliaan yang sebenarnya, kemuliaan yang kekal yaitu di surga, wa na'imun daim, dan nikmat yang langgeng bi jiwari rabbil alamin, di sisi Allah Tuhan alam semesta. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Diselesaikan oleh Syekh Nawawi penulisan kitab ini 13 Dzulqa'dah, sama dengan bulan kita sekarang, 13 Dzulqa'dah tahun 1289. Allahu anna wa ankum amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.